Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Aulia dengan NIM 2008-10-554. Saya dari jurusan Tadris Matematika kelas 6B. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai aritmatika sosial, yaitu materi SMP kelas 7 semester genap. Baik, untuk yang pertama di sini ada halaman menu yang terdiri dari kompetensi dasar, kemudian materi, contoh soal, latihan soal, dan penutup. Di sini ada kompetensi dasar 3.9, mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, yaitu penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, persentase. Kemudian 4.9 menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial, yaitu penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, persentase. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu harga jual dan harga beli. Perhatikan ilustrasi berikut. Pak Revan membeli sebidang tanah dengan harga 100 juta rupiah. Kemudian, karena ada suatu keperluan dalam bisnisnya, Pak Rehan menjual kembali tanah tersebut dengan harga 110.500.000 rupiah. Pada ilustrasi kegiatan jual beli tersebut dapat dikatakan bahwa harga pembelian tanah sebesar 100 juta rupiah dan harga penjualan tanah sebesar 110.500.000 rupiah. Setelah kita mengamati ilustrasi tadi, kita pasti akan bertanya-tanya, apa sih harga jual dan apa sih harga beli? Nah, harga pembelian itu adalah harga yang ditetapkan berdasarkan jumlah uang yang diberikan pada saat membeli suatu barang. Seperti ilustrasi tadi, Pak Rehan membeli sebuah tanah yang seharga 100 juta rupiah. Kemudian, harga pembelian juga dapat disebut sebagai modal. Nah, dalam situasi tertentu, modal adalah harga beli ditambah dengan biaya pengangkutan, transportasi, ongkos, atau biaya lainnya. Kemudian, harga penjualan. Harga penjualan adalah harga yang ditetapkan berdasarkan jumlah uang yang diterima pada saat menjual suatu barang. Seperti tadi, Pak Rehan menjual sebuah tanah dengan harga 110.500.000 rupiah. Nah, itu harga tersebut itu sebagai harga penjualan. Penjualan dari sebuah tanah. Oke. Selanjutnya yaitu ada pembelian, ada penjualan. Nah, pasti kan ada untung dan ruginya. Perhatikan ilustrasi berikut. Jeno membeli sebuah komputer bekas dengan harga 1.200.000 rupiah. Kemudian komputer itu diperbaiki dan menghabiskan biaya 400.000 rupiah. Selanjutnya, Jeno menjualnya dengan harga 1.500.000 rupiah. Dari ilustrasi tersebut dapat dikatakan bahwa Jeno mengalami kerugian. Nah, kenapa Jeno ini bisa dikatakan dia mengalami kerugian? Maka kita harus tahu apa itu untung dan rugi terlebih dahulu. Nah, apa itu untung dan rugi? Jika harga penjualan lebih besar dibanding dengan harga pembelian, dinamakan untung. Untung itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Kemudian jika harga jual lebih kecil dari harga beli, dinamakan rugi. Rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Nah, jadi udah jelaskan apa itu untung dan apa itu rugi. Oke, kita ke slide selanjutnya yaitu ada contoh soal. Diberikan contoh soal seorang pedagang buah membeli 1 kg buah jeruk dengan harga 4.000 rupiah. Oleh karena jeruk tersebut sudah tidak segar, maka ia menjualnya dengan harga 3.500 rupiah per kilogram. Pertanyaannya, apakah pedagang tersebut mengalami untung atau rugi? Kemudian tentukan besar
keuntungan atau kerugiannya. Yang pertama, kita tentukan apakah pedagang tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Informasi yang didapat dalam soal harga pembelian itu sebesar Rp4.000 per kilogram. Kemudian harga penjualannya Rp3.500 per kilogram. Karena harga jual lebih kecil daripada harga beli, maka pedagang tersebut mengalami kerugian. Kemudian untuk yang soal nomor 2, besarnya kerugian itu dapat kita hitung dengan cara rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Harga belinya itu Rp4.000, kemudian dikurangi harga jualnya itu Rp3.500, sama dengan Rp500. Jadi pedagang itu memperoleh kerugian sebesar Rp500. Kemudian selanjutnya ada persentase untung dan persentase rugi. Ada kalanya dalam kehidupan sehari-hari keuntungan atau kerugian dapat dinyatakan dalam persentase. Nah, rumusnya itu persentase untung sama dengan untung per harga pembelian dikali 100%. Untuk persentase rugi, rumusnya persentase rugi sama dengan rugi per harga pembelian dikali 100%. Untuk lebih jelasnya kita mengamati contoh soal. Diberikan contoh soal yang pertama, solusi pensil dibeli dengan harga Rp36.000 dan dijual semua dengan harga Rp39.600. Berapa persen keuntungannya? Kedua, solusi buku dibeli dengan harga Rp60.000. Buku itu dijual semua dengan harga Rp48.000. Apakah penjual tersebut mengalami keuntungan atau kerugian? Kemudian berapa persen keuntungan atau kerugiannya? Kita menjawab soal yang pertama dulu, yaitu diketahui pada soal harga pembeliannya Rp36.000 dan harga penjualannya sebesar Rp39.600. Ditanyakan besarnya keuntungan, maka rumusnya besarnya keuntungan sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Harga penjualannya itu Rp39.600 dan harga pembeliannya Rp36.000. Maka didapatkan besarnya keuntungannya itu sebesar Rp3.600. Untuk jawaban soal yang kedua, diketahui pada soal harga pembelian Rp60.000, kemudian harga penjualannya itu Rp48.000. Ditanyakan apakah penjual tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, karena harga penjualan lebih kecil dari harga pembelian, maka penjual tersebut mengalami kerugian. Untuk besarnya kerugian yang dialami penjual tersebut, kita dapat menghitungnya dengan rumus besarnya kerugian sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Harga pembeliannya itu Rp60.000 dikurangi Rp48.000, didapatkan besarnya kerugian pedagang tersebut sebesar Rp12.000. Nah, untuk persentase kerugiannya yaitu 12 sama dengan 12.000 dibagi Rp60.000 dikali 100%. Jadi besarnya kerugian yang diperoleh oleh pedagang tersebut sebesar 20%. Selanjutnya ada potongan harga. Perhatikan ilustrasi berikut. Jika Karina pergi ke pasar, kemudian Karina menjumpai pedagang yang menawarkan harga 1 eksak kangkung seharga Rp3.000, namun demikian karena kangkung tersebut sudah mulai layu, maka pedagang itu menjualnya dengan harga Rp2.000 saja. Berarti Karina sudah mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.000. Nah, nama lain dari potongan harga itu adalah diskon atau rabat. Biasanya potongan harga atau rabat atau diskon dapat dinyatakan dengan persen. Sehingga besarnya potongan harga atau rabat atau diskon adalah
Potongan harga sama dengan harga awal dikali persentase potongan harga. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut. Jika William membeli sebuah telepon genggam dengan harga Rp4.200.000 dengan diskon 15%. Nah, tentukan uang William yang dibutuhkan. Diketahui pada soal harga sebelum diskon yaitu sebesar Rp4.200.000. Kemudian harga diskonnya itu 15%. Kemudian diskonnya itu 15%. Nah, harga diskonnya itu 15% dikali Rp4.200.000 didapatkan Rp630.000. Harga setelah diskon sama dengan Rp4.200.000 dikurangi harga diskon yaitu Rp630.000. Didapatkan harga setelah diskonnya itu Rp3.570.000. Jadi William harus membayar sebuah telepon genggam dengan seharga Rp3.570.000. Oke, untuk memperdalam pemahaman materi aritmatika sosial, silakan teman-teman bisa mencoba latihan soalnya. Sudah tertera ada 3 soal, yaitu yang pertama, Silviana membeli pulpen 1 dus yang berisi 10 pulpen seharga Rp30.000. Kemudian ia menjualnya dengan harga Rp3.500 per buah. Tentukan apakah Silviana untung atau rugi. Kemudian berapakah untung atau rugi. Yang kedua, Arya membeli baju seharga Rp150.000. Kemudian baju itu ia jual dengan harga Rp155.000. Berapa persen keuntungan atau kerugian yang diperoleh Maria? Yang ketiga, toko buku cerdas memberikan diskon 20% setiap pembelian. Iqbal membeli sebuah tas harga Rp160.000 dan sebuah buku matematika dengan harga Rp60.000. Berapakah harga yang harus dibayarkan Iqbal setelah diberikan diskon? Oke, sampai di sini saja pembahasan mengenai aritmatika sosial. Kurang dan lebihnya mohon maaf, ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.